Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan bahagia abadi bagi kita semua. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mengantarkan kita kepada firman Tuhan, saya akan menyanyikan lagu pujian yang tertulis pada kitab nyanyian nomor 10, Kupuji Kau ya Tuhanku. Betapa indah kasih-Mu terhadap ciptaanmu, di siang hari malamku Kau pelihara selalu. Perintah hukum kasih-Mu, adil benar Kau Tuhanku. Terpujilah nama-Mu, bangsa pilihan-Mu Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Engkau perisai yang tetap untuk siapa saja. Engkau membimbing mereka menuju hidup yang baka. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini yang tertulis pada kitab Yesaya pasal 49 ayat 4. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat kita semuanya. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Nats ini adalah suara Allah yang disuarakan oleh Nabi Yesaya ketika pada zaman 740 tahun sebelum Masehi, di mana Yesaya pada akhirnya dibantai, mati martir, karena dia mengingatkan umat Israel supaya bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam akhirnya Yesaya mengatakan seperti yang saya bacakan tadi. Itu adalah ungkapan perasaan Yesaya bahwa dia adalah sebagai hamba Allah yang telah memberikan waktunya untuk melayani Tuhan, untuk mengingatkan umat Israel agar kembali bertobat, kembali kepada Allah. Namun dalam kenyataannya bahwa umat Israel adalah umat yang memang tegar tengkuk, yang susah untuk dinasehati, susah untuk ditegur, susah untuk diprotes. Perilaku mereka selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Yesaya mengaku sebagai hamba bahwa dia telah meluangkan waktunya untuk mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan umat Tuhan dengan cara-cara yang begitu gigih disampaikan oleh Yesaya. Tapi demikianlah umat Tuhan itu sulit sekali untuk diingatkan. Dan pada akhirnya memang Yesaya mati terbunuh oleh umat Israel. Yesaya akhirnya mati martir. Sebelum dia mati martir, dia mengucapkan seperti apa yang saya bacakan tadi.
Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Artinya, walaupun Yesaya seperti orang yang putus asa di dalam tugas pelayanannya, namun dia masih menaruh pengharapan bahwa dia akan menerima upah dari Allah yang memang setia dan adil kepada hambanya. Karena Yesaya memang hamba Allah. Sebagai hamba, dia harus patuh, taat, setia kepada tuannya. Sebagai hamba harus setia kepada tuannya, itu hamba. Akan tetapi Yesaya adalah hamba Allah. Berbeda dengan hamba pada kehidupan manusia ketika itu. Hamba tidak memiliki hak ajasi. Hamba tidak memiliki apa-apa. Hamba hanya wajib melakukan kehendak tuannya. Akan tetapi Yesaya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Sebagai hamba Allah, Yesaya memang selalu taat kepada Tuhan. Selalu setia kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, itu yang dilakukannya. Apapun resikonya. Yesaya mengaku telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaga dan pikirannya untuk melayani Allah, memberikan peringatan-peringatan kepada umat Israel. Semuanya sia-sia menurut ukuran manusia. Akan tetapi Allah mengatakan bahwa hambaku Yesaya mendapat upah yang setimbang dengan perbuatannya. Upah Yesaya besar. Sebagai hamba Allah, dia yang setia. Dia akan menerima upahnya di surga. Walaupun dia dalam kenyataannya telah mati martir, dibantai oleh umat Israel sendiri. Sebelum umat Israel bertobat, Yesaya menaruh pengharapan kepada Allah bahwa Allah menyediakan upahnya besar di surga, walaupun dia hanya sebagai hamba. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua agar kita lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan nats firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu nomor 481, Tekun dan Berbuatlah Terus. Tuhan mula teladan bagimu yang mengasihi aku dan engkau, nyawanya dikorbankan bagimu, di kayu salib menggantikanmu. Berlimpah kasih dicurahkannya, memberikan kita hidup bahagia. Hayati kasih Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu. Kasihilah teman sesamamu, mereka juga butuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu,
berjalanlah bersama Tuhanmu. Itulah yang disuarakan oleh nyanyian ini tadi. Dengan berakhirnya nyanyian itu, maka saya akhiri renungan pagi pada hari ini kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Salam.